Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, The Bola Nusantara. Dalam tahun baru ini tentunya Anda menaruh suatu harapan yang senantiasa bisa membangkitkan gairah Anda untuk berkarya. Dan tentunya semua itu adalah kebahagiaan dalam suatu keluarga. Pemirsa, kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana publik Nguyen ya, Vietnam mempunyai striker naturalisasi yang berasal dari Brasil, Nguyen Xuan Son. Dia memang tergolong gacor pada gelaran AFF. Dan yang lebih geli lagi dan lebih menyayat hati, publik Vietnam itu keterlaluan dan berlebihan rasanya. Si Nguyen ini disamakan kedudukan atau levelnya seperti CR7 Ronaldo ya. Dan wah, dia menghina kita ini sebetulnya. Dia menganggap JHS Kapten Timnas Indonesia itu berbeda jauh dengan level si Nguyen. Dianggap si JHS ini adalah pemain amatiran bagi Nguyen Xuan Son. Itu menurut publik Malaysia, publik Vietnam maksud saya. Apakah seperti itu? Kita lihat kenyataannya seperti apa. Mari saksikan bersama. Leg pertama partai final Piala AFF 2024 telah selesai dilakukan dan Vietnam berhasil mengalahkan Thailand dengan skor tipis 2-1, di mana penyerang naturalisasi Nguyen Xuan Son kembali tampil sebagai pembeda dengan 2 gol yang ia lesahkan, yang mana berarti secara total Xuan Son udah mengemas 7 gol dari 4 pertandingan. Selain itu ia juga udah bikin 2 assist. Tentu saja, suka tak suka kita harus mengakui penyerang yang satu ini emang terbilang gacor, setidaknya untuk ukuran Asia Tenggara. Namun seperti biasa, publik Vietnam ini loh yang kadang bikin malu sendiri, sebab berkat aksi Xuan Son di Piala AFF, orang-orang di sana sebagaimana dikutip dari media Malaysia Makan Bola, menyebut Xuan Son ini sebaris atau setara dengan sosok Cristiano Ronaldo. Dan lucunya, mereka ramai-ramai diketahui mention CR7. Sebuah hal yang mungkin bikin Ronaldo ngakak aja sih. Dia udah bikin 900 plus gol, bisa-bisanya bisa main kualitasnya sama striker yang terlihat gacor di sebuah turnamen, ya maka Ronaldo sendiri nggak tahu kalau itu ada. Terlaluan. Nah, apa yang dilakukan oleh publik Nguyen emang gokil sih, sebab sebelum ini ada nih yang bilang kalau Jesus hanya sebatas pemain amatir kalau berhadapan sama Nguyen Xuan Son. Meskipun begitu, publik Vietnam dijamin bakal langsung terdiam ketika dikasih turnamen AFF, Ronaldo gak ngerti itu. Timnas Vietnam benar-benar menunjukkan hasil visinya ke Korea Selatan dengan meraih hasil positif di Piala AFF. Kita tentu tahu pasukan Nguyen sempat mengalami fase mundur saat diasuh oleh Philippe Chausier. Akan tetapi, di bawah arahan Kim Sang-sik, pelan-pelan mereka mulai bangkit. Dan di Piala AFF ini, seolah ingin mereka jadikan sebagai bukti kebangkitan itu. Nah, satu nama dari Vietnam yang mencuri perhatian adalah striker naturalisasi asal Brazil bernama Rafael Son, yang kini berubah nama jadi Nguyen Xuan Son, di mana penyerang 27 tahun itu seketika mampu jadi mesin gol baru Vietnam di Piala AFF 2024. Terbaru 2 golnya saat mengalahkan Thailand di final leg pertama membuatnya kini udah mengoleksi 7 gol dari 4 pertandingan. Gak cuma itu aja, sepanjang turnamen ini ia juga udah bikin 2 assist. Dan sejatinya, suka nggak suka, ia memang tipe penyerang komplit yang udah terbukti di Piala AFF kali ini. Yap, untuk ukuran ASEAN, Nguyen Xuan Son emang nggak bisa kita pungkiri adalah penyerang yang tajam, dan salah satu hal yang menonjol pada dirinya adalah kemampuannya untuk mencari ruang kosong di kotak penalti. Maka hal yang wajar jika publik Vietnam benar-benar mengagung-agungkan striker milik klub Nam Dinh FC ini. Namun seperti biasa, nggak Vietnam namanya kalau nggak bikin sensasi.
Dikutip dari media Malaysia Makan Bola, kalau publik Vietnam menganggap Swansong ini sebaris atau setara dengan Cristiano Ronaldo. Ya, kalian gak salah dengar. Cristiano Ronaldo yang udah mencetak 900 plus gol dianggap sejajar levelnya sama Nguyen Xuan Song oleh publik Vietnam. Yang namanya ekspektasi ya, suatu harapan dalam pertandingan itu wajar dan sah-sah saja. Tapi kalau keblinger sampai ya mengatasnamakan suatu profesionalisme, kemudian menjajarkan dengan pemain top, bintang top dunia seperti Cristiano Ronaldo itu ya kalau Anda ingin ketawa-ketawa saja, enggak apa-apa kok. Tapi kita ini sebagai publik yang normal tentunya ya mungkin Vietnam ini halu ya, seperti Malaysia ada pemain yang diincar masih belum sah sudah berkuar-kuar. John Brosil itu akhirnya kacau, entah kenapa, yang jelas dia bukan darah Malaysia. Seperti Nguyen Xuan Son ini, jadi ketika cuman main di Piala Tarkam AFF di kalangan Asia Tenggara, publik Vietnam sudah berkoar-koar seandainya J.Ses timnas Indonesia, kapten dia ya yang bermain di Serie A Italia, ketika bertemu dengan Nguyen Xuan Son, J.Ses ini dikatakan seperti pemain amatir seperti itu. Waduh, ini keterlaluan ini namanya. Tapi biarlah, seperti kata tadi ya di berita itu tadi, ketika kaget menepuk jidat semua. Kita lanjutkan. Tentu saja, hal ini membuat banyak pihak nggak habis pikir sama pola pikir imajinasi masyarakat Vietnam. Emang sih, soal ketajaman, ini pemain emang oke, khususnya ketika mentas di Liga Vietnam. Saat membela Binh Dinh FC, pemain naturalisasi dari Brasil tersebut berhasil mencatatkan 25 gol dari 45 laga. Lalu ketika membela Nam Dinh FC, sejauh ini ia udah mencetak 52 gol dan 10 assist dari 58 pertandingan. Nah, melihat statistik itu, wajarlah publik Nguyen menyebutnya setara dengan Cristiano Ronaldo, tapi bagaimanapun ya nggak gitu juga kali. Mungkin Ronaldo pun juga ngakak gitu loh. Ketika ia disama-samain sama penyerang yang cuma main di level Asia Tenggara di usia prime-nya. Lebih lanjut, selain menyombongkan Xuan Song yang setara dengan Ronaldo, sebelum ini pun publik Vietnam lebih dulu ngecengin Indonesia dengan menyebut J.Ses adalah pemain amatir jika berhadapan dengan Nguyen Xuan Song. Jelas hal ini bukannya bikin publik tanah air marah atau gimana, tapi asli, cuman ketawa aja gitu loh. Fakta bahwa J.Ses main di Serie A dan Xuan Song cuman main di Liga Vietnam aja udah membuktikan semuanya. Selain itu inget ya Nguyen, di Italia, nama J.Ses udah diakui sebagai salah satu back dengan prospek cerah dan telah menjadi incaran tim-tim macam Torino, Fiorentina, AC Monza, Lazio, hingga Juventus. Dan ingat gak kalian, ketika J.Ses tampil luar biasa ketika man-to-man dengan 6 penyerang elit Serie A seperti Moiskin, Dufan Zapata, Alvaro Morata, Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic, dan baru aja kemarin Romelu Lukaku. Memang sekali lagi, bahkan Mimin pun mengakui kok Xuan Song ini hebat pol di level Asia Tenggara. Tapi ingat, statistik membuktikan kalau ini penyerang sebenarnya biasa aja ketika main di kompetisi yang levelnya di atas ASEAN. Saat main di NASPAT World Cup yang kini ada di divisi 3 Liga Denmark, Xuan Song cuma mampu mengemas 5 gol dari 26 pertandingan. Lalu ketika main di Esporte Club Vitória, klub Liga Utama Brasil, ia cuma mampu mencetak 1 gol dan 1 assist dari 13 pertandingan. Dan saat main untuk Vegalta Sendai yang kini ada di divisi 2 Jepang, ia bahkan cuma memainkan 1 pertandingan tanpa mencetak 1 gol. Yang mana dapat disimpulkan tanpa mengurangi respect sama Rafaelson, ia memang striker hebat dan top, tapi untuk ukuran Asia Tenggara. Dan kocaknya, publik Vietnam benar-benar ingin nantangin lagi timnas Indonesia yang isinya pemain berpengalaman di level tertinggi seperti Martin Pas, Kevin Dix, J.Ses, Michel Hurst, Kelvin Verdong, Sandy Walsh,
Ramos, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Eleanor Wenders, sampai nanti mungkin ada Ole Rumini, Tristan Guyer, Cero Redowald, Liliana Jonathan, hingga Dean James. We never know. Pemirsa, jadi seperti itulah dinamika ataupun birokrasi permainan sepak bola, memang saling mengunggulkan pemainnya tanpa melihat situasi kondisi yang berlaku saat ini. Jadi kalau memang sekiranya ya masih setara atau masih dalam kalangan Asia Tenggara, jangan terlalu disamakan dengan top dunia lah. Malu kucing, nah, kayak gitu. Berlebihan seperti itu lah kira-kira. Jangan ditiru oleh timnas Indonesia ya. No way. Itulah para pemirsa yang bisa saya sajikan untuk kali ini. Semoga Anda terhibur, dan satu kali ataupun beberapa kali saya ingatkan, yang penting adalah kesehatan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.